Ada tempat-tempat di dunia ini yang seolah menolak untuk mati. Bangunannya mungkin telah lapuk, pintunya terkunci rapat, namun kisahnya terus hidup, berbisik di tengah keheningan malam. Malam ini, kita tidak akan pergi jauh. Kita akan berhenti di sebuah kota yang dikenal dengan kelembutan budayanya, Solo, Jawa Tengah. Di salah satu sudut kota yang sibuk berdiri sebuah saksi bisu dari masa lalu. Sebuah pabrik garmen tua dari era 1970-an, sebuah bangunan masif yang kini terbengkalai. Siang hari, ia hanyalah struktur kosong yang kusam, catnya mengelupas dimakan waktu, dan halamannya ditumbuhi ilalang liar. Namun, ketika matahari terbenam dan jalanan di sekitarnya mulai lengang, fasadnya yang gelap seolah menyimpan rahasia kelam. Warga yang kebetulan melintas di depannya seringkali mempercepat langkah, merasakan hawa dingin yang tak wajar menusuk tulang, bahkan di malam yang gerah sekalipun. Mereka seolah merasakan ada mata tak terlihat yang mengawasi dari balik jendela-jendela pecah yang menganga seperti lubang hitam. Angin malam yang berdesir melalui celah-celah bangunan seakan membawa bisikan-bisikan dari masa lampau. Suara-suara yang seharusnya sudah lama hilang. Bangunan ini bukan sekadar tumpukan batu bata dan baja, ia adalah sebuah entitas yang bernapas dengan kenangan dan misteri. Mari kita dengarkan bersama lebih dekat lagi dan selami apa yang sebenarnya tersimpan di balik dinding-dinding pabrik yang telah membisu ini. Dahulu kala, tempat ini adalah jantung kehidupan bagi ratusan jiwa, ratusan pekerja, yang mayoritasnya adalah wanita-wanita tangguh, menggantungkan hidup dan harapan mereka di sini. Dari fajar menyingsing hingga senja menjelang, pabrik ini dipenuhi oleh simfoni industri yang riuh. Deru ratusan mesin jahit yang bersahutan tanpa henti, suara tajam gunting-gunting yang memotong tumpukan kain dengan presisi, dan canda tawa para buruh yang bekerja keras di tengah hiruk-pikuk demi menafkahi keluarga. Pabrik ini bukan hanya tempat bekerja, ia adalah simbol kemajuan pada masanya, sebuah roda penggerak ekonomi lokal yang memberikan kehidupan dan martabat. Setiap sudutnya berdenyut dengan energi manusia, setiap helai benang yang dijalin adalah untaian doa dan harapan. Namun, seperti roda waktu yang tak pernah berhenti berputar, kejayaan itu pun sampai pada akhirnya. Krisis ekonomi yang hebat melanda, pesanan dari luar negeri menurun drastis, dan pada suatu hari yang kelabu di akhir tahun 90-an, pabrik ini secara resmi dinyatakan bangkrut. Palu godam pengadilan telah diketuk dan pintu gerbangnya ditutup untuk selamanya, meninggalkan semua yang ada di dalamnya membeku dalam waktu. Mesin-mesin jahit yang dulu berderu kini terdiam dalam keheningan yang mencekam. Benang-benang masih terpasang di jarumnya, seolah menunggu tangan terampil untuk melanjutkan tugas, dan gulungan-gulungan kain teronggok di sudut ruangan menunggu untuk dipotong selamanya. Sejak saat itu, keriuhan pabrik berganti menjadi kesunyian abadi. Beberapa tahun setelah pabrik ini kosong dan ditinggalkan, cerita-cerita aneh mulai muncul dari mulut ke mulut. Awalnya hanya sebatas desas-desus, bisikan pelan di antara warga sekitar yang dianggap sebagai bumbu penyedap cerita malam. Para penjual makanan yang mangkal hingga larut malam di sekitar area pabrik adalah yang pertama kali mendengarnya. Di tengah keheningan malam yang pekat, mereka menangkap suara sayup-sayup yang ganjil, suara yang sangat mereka kenal namun seharusnya tidak ada di sana. Suara itu terdengar seperti satu mesin jahit yang tiba-tiba menyala di dalam gedung kosong itu. Berderit sendirian di tengah keheningan sebelum akhirnya kembali lenyap di telan malam. Seiring berjalannya waktu, suara itu perlahan menjadi semakin jelas dan semakin sering terdengar. Bukan lagi sekadar rumor, melainkan pengalaman nyata yang dilaporkan oleh beberapa saksi mata yang berbeda pada malam-malam yang berbeda, namun dengan deskripsi yang mengerikan serupa. Fenomena ini selalu dimulai dengan pola yang sama. Dari suara satu mesin jahit tunggal yang terdengar samar. Lalu tak lama kemudian, disusul oleh suara mesin kedua, lalu ketiga, hingga akhirnya terdengar seperti satu orkestra mengerikan dari puluhan mesin jahit yang menyala serempak. Seolah-olah satu shift kerja penuh sedang bekerja lembur di dalam gedung yang gelap gulita dan tak berlistrik itu.
mengulang rutinitas mereka dari alam lain. Teror auditif ini pun mulai disertai dengan penampakan visual yang membuat bulu kuduk berdiri. Petugas keamanan dari gedung perkantoran di seberang pabrik yang pos jaganya menghadap langsung ke bangunan tua itu beberapa kali melaporkan melihat hal-hal yang tak masuk akal. Melalui jendela-jendela yang kotor dan pecah, mereka mengaku melihat bayangan-bayangan hitam berjalan mondar-mandir di lorong-lorong pabrik yang seharusnya kosong. Salah satu laporan yang paling sering muncul adalah penampakan siluet seorang wanita yang berdiri diam di dekat salah satu jendela, menatap kosong keluar, lalu seketika lenyap saat sorot lampu senter yang penasaran diarahkan padanya. Bayangan-bayangan itu bergerak tanpa suara, seolah melayang ringan di atas lantai yang berdebu, menambah kesan bahwa mereka bukanlah makhluk dari dunia ini. Dengarkan baik-baik, karena sebagian dari cerita ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Rasa penasaran mendorong beberapa kelompok anak muda yang nekat untuk mencoba masuk ke dalam pabrik demi melakukan uji nyali, berharap bisa merekam bukti keberadaan entitas gaib di dalamnya. Namun setelah menyusuri lorong-lorong gelap dan ruangan produksi yang luas, mereka mengaku tidak menemukan apa-apa selain debu tebal, sarang laba-laba yang menjuntai di mana-mana, dan sisa-sisa kejayaan masa lalu yang membusuk. Akan tetapi, mereka semua merasakan hal yang sama persis. Sebuah perasaan sedih yang mendalam dan menekan dada, serta sensasi konstan bahwa mereka sedang diawasi oleh ratusan pasang mata yang tak terlihat dari setiap sudut gelap ruangan itu. Di antara semua cerita seram dan kesaksian yang beredar, ada satu nama yang selalu disebut sebuah legenda urban yang telah menjadi inti dari misteri pabrik garmen tua ini. Kisah ini berpusat pada seorang pekerja wanita yang dikenal paling rajin dan berdedikasi di antara rekan-rekannya, yang konon tak pernah benar-benar meninggalkan pabrik itu bahkan setelah napas terakhirnya. Sosoknya menjadi benang merah yang menghubungkan semua kejadian aneh yang terjadi di sana, sebuah arwah penasaran yang terjebak dalam rutinitas kerjanya. Namanya sering dibisikkan dengan nada takut, seolah memanggilnya bisa membangkitkan kehadirannya dari keheningan. Sejarah kelam ini berakar pada hari terakhir pabrik itu beroperasi. Diceritakan bahwa pada hari yang menyedihkan itu, saat semua pekerja diminta untuk berkemas dan pulang karena perusahaan telah bangkrut, wanita ini menolak untuk berhenti. Ia masih memiliki satu potong pakaian terakhir yang harus diselesaikan, sebuah tugas yang ia anggap sebagai tanggung jawab yang tak bisa ditinggalkan. Teman-temannya sudah berulang kali mengajaknya pulang, mengingatkannya bahwa semua sudah berakhir, namun ia berkeras untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Itulah kali terakhir ia terlihat oleh teman-temannya, duduk di depan mesin jahitnya sementara yang lain meninggalkan gedung dengan berat hati. Puncak dari legenda ini datang dari kesaksian seorang penjaga malam tua yang pernah bertugas di area tersebut beberapa tahun setelah pabrik ditutup. Suatu malam, saat melakukan patroli rutin, perhatiannya tertarik pada satu jendela di lantai 2 pabrik yang memancarkan cahaya remang-remang, seperti cahaya lampu teplok. Penasaran dan sedikit waspada, ia memberanikan diri mendekat ke pagar pembatas. Dari balik jendela itu, ia mendengar dengan sangat jelas suara satu mesin jahit yang berderu ritmis. Dan kemudian ia melihatnya siluet seorang wanita yang duduk membungkuk di depan mesin, fokus pada pekerjaannya. Sang penjaga memberanikan diri berteriak, "Siapa di sana?" Perlahan bayangan itu berhenti bergerak dan kepalanya menoleh ke arah jendela. Tak ada wajah yang terlihat, hanya kegelapan pekat yang menakutkan. Seketika itu juga, cahaya remang itu padam dan suara mesin jahit berhenti mendadak. Sang penjaga lari tunggang langgang dan bersumpah tak akan pernah lagi berani mendekati area itu sendirian di malam hari. Sampai hari ini, puluhan tahun setelah pabrik itu ditutup, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pekerja wanita yang rajin itu. Apakah ia meninggal di dalam pabrik karena kelelahan atau kesedihan? Atau apakah ini hanyalah sebuah cerita yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang agar tidak mendekati bangunan tua tersebut? Pertanyaan itu tetap menjadi sebuah tragedi yang terkubur bersama bangkrutnya pabrik dan semua kenangan di dalamnya.
Bangunan itu masih berdiri kokoh di sana, menjadi monumen bisu dari sebuah era yang telah hilang dan sebuah kisah yang tak pernah selesai. Suara mesin jahit itu, kata orang-orang, terkadang masih terdengar oleh mereka yang beruntung melintas di waktu yang tepat, terbawa oleh angin malam kota Solo yang sepi. Mungkin suara itu hanyalah gema dari masa lalu yang begitu kuat, hingga terperangkap di dalam dinding-dinding bata yang dingin. Sebuah gaung dari ribuan hari kerja keras yang menolak untuk dilupakan. Atau mungkin sesuatu atau seseorang memang masih menunggu di dalam sana, dengan sabar menyelesaikan pekerjaan yang tak pernah usai, selamanya terjebak dalam satu momen di masa lalu. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika atau nalar. Ada sudut-sudut gelap di mana masa lalu dan masa kini bertemu, menciptakan fenomena yang menguji batas pemahaman kita. Kalau kamu suka dengan cerita yang menguji nyali seperti ini, bantu channel ini dengan menekan tombol like dan bagikan ke temanmu yang juga suka misteri. Jangan lupa subscribe karena masih banyak kisah nyata dari dunia tak terlihat yang akan kita bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa di sisi lain malam.